Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami akan memberikan tutorial menambah, menghapus, atau mengubah subkegiatan pada aplikasi SIPD dengan tahapan RKPD tanpa rincian. Di sini, Bapak dan Ibu sekalian, silakan masuk ke halaman masing-masing. Ambil sebelah kiri sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian, ambil yang tengah, perencanaan pembangunan daerah. Kemudian, ambil yang sebelah kanan, perencanaan pembangunan daerah. Nanti akan muncul seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu masukkan NIP sebagai username, kemudian masukkan password. Oke, jika berulang seperti ini berarti sebelumnya Bapak dan Ibu tidak log out di komputer lain mungkin atau dulu. Jadi dia akan kembali seperti ini. Silahkan diulang saja dari awal. Ambil yang sebelah kiri, ambil yang tengah, dan ambil yang sebelah kanan. Nanti masukkan NIP-nya. Kemudian masukkan password. Di sini passwordnya, jika Bapak dan Ibu lupa password Bapak dan Ibu sekalian, silahkan melapor ke pemegang akun Eselon 2 untuk direset. Nanti akan kembali ke password semula. Jadi, di sini akan masuk tahun anggaran. Silahkan Bapak atau Ibu pilih tahun anggaran yang diinginkan. Ini saya pilih 2022. Silahkan pilih RKPD. Nanti akan muncul ke halaman depan seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menambah subkegiatan, silahkan nanti pilih garis 3 ini. Masuk ke Renja. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, di sini akan muncul subkegiatan yang telah pernah dimasukkan sebelumnya. Untuk mengubah, menambah, ataupun menghapus subkegiatan itu dilakukan oleh akun Eselon 3 atau Setara Kabid. Jadi dia bisa menambah, mengubah, atau menghapus subkegiatan. Jadi di sini kita untuk yang pertama-tama kita contohkan untuk menambah subkegiatan yang ada. Oke. Silakan pilih button tambah kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu pilih isi yang ada di sini. Oke, pilih akan dipilih. Untuk label tag, jika dari admin daerah memiliki label tag yang telah didaftarkan, silahkan dipilih. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak memiliki label tag, silahkan diabaikan saja. Sumber dana silahkan tanyakan orang Bapeda atau orang keuangannya, sumber dana dibuat apa. Oke, di sini silahkan Bapak dan Ibu isi semuanya. Yang merah itu wajib diisi, sedangkan yang lainnya itu tidak wajib atau bisa dikelang. Di sini seperti ini, silakan tambah kecamatan, kabupaten, kota atau kelurahan. Oke, silakan diisi. Oke, di sini akan ada anggaran subkegiatan. Silahkan Bapak dan Ibu isi saja sesuai dengan hasil rapat Bapak dan Ibu di internal Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini ada tolak ukur. Di sini memang tidak terlihat langsung, kita harus tekan button yang di sini. Oke, silakan Bapak dan Ibu isikan tolak ukurnya seperti arahan kita sebelumnya. Tolak ukur itu harus yang terukur. Jadi kami tidak sarankan Bapak dan Ibu membuat persen.
yaitu persennya itu tidak terukur, akan sulit mengukurnya. Jadi silakan diisi di sini dengan terukur. Pertanyaannya, jika di dokumen Renstra atau di pelaksanaan dokumennya atau ukurannya cuma satu, dia 2, silakan ditambah lagi terus sampai misalnya Bapak dan Ibu punya 11 indikator dan 1 subkegiatan. Jika memang seperti itu adanya, silahkan ditambahkan 11. Jadi nanti silahkan disimpan. Nanti akan muncul dia sukses atau tidak. Nanti jika ada yang bolong, dia akan mengatakan bahwa itu ada permasalahan. Ini adalah bukti tadi yang sudah kita masukkan, subkegiatan telah kita masukkan terakhir. Oke, yang kedua, sebelumnya kan kita sudah masukkan runwal dengan pagu yang masih dalam Renstra. Di sini kan Bapak dan Ibu sudah kami berikan pagu fix. Jadi Bapak dan Ibu akan membuatkan sampai ke gaji, tunjangan, dan lain-lain. Jadi kan seperti yang sebelumnya ini pasti belum ada gaji dan tunjangan. Itu silahkan Bapak dan Ibu isi. Nanti perhitungannya sudah kami berikan sebelumnya. Oke, di sini yang kedua, jika setelah perbagian pagu ini ternyata pagu yang kita dapat sebelumnya itu lebih banyak daripada sekarang, berarti ada beberapa subkegiatan yang harus kita kurangi pagunya. Misalnya untuk seperti ini, kita ingin mengubah subkegiatan ini, nanti silahkan ambil garis 3 ini, kemudian ubah subkegiatan, nanti akan muncul. Silahkan Bapak dan Ibu masukkan, seperti yang saya bilang tadi, jika memang pagu sebelumnya itu lebih besar, dan sekarang jadi lebih sedikit, silahkan Bapak dan Ibu mengisi sesuai dengan hasil rapat di internal Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pagu N+1 itu adalah pagu tahun setelahnya. Misalnya jika kita ambilkan contoh sekarang, tahun anggaran 2022 berarti N+1 tahun 2023. Jika memang 0, ini adalah tahun terakhir pelaksanaan suatu subkegiatan, silahkan buat 0. Jika memang ada, silahkan diisi. Atau Bapak dan Ibu ingin menambah tolak ukur, indikator, silahkan ditambah atau dikurangi. Nanti tinggal disimpan. Oke, nanti subkegiatan yang di sini akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Kemudian, yang ketiga, untuk menghapus. Jika pagu sebelumnya mungkin banyak subkegiatan yang dimasukkan, tetapi setelah rapat internal dan setelah mendengar arahan waktu musrembang dan lain-lain, ada subkegiatan yang tidak terlalu prioritas. Jadi silahkan subkegiatan itu dihapus saja. Caranya tinggal masuk ke subkegiatan yang diinginkan, halaman yang seperti ini tadi itu, ulang dari awal. Kemudian pilih yang sebelah kanan yang merah, tong sampah. Nanti akan dikasih pilihan hapus anggaran atau hapus subkegiatan. Jika memang Bapak dan Ibu tidak ingin melaksanakan, silakan hapus subkegiatan. Oke, hapus subkegiatan. Nanti dia akan hilang dari daftar Bapak dan Ibu sekalian. Oke, permasalahan yang sering kita hadapi dalam melaksanakan ini adalah yang pertama, jika saat dashboard ini, nanti Bapak dan Ibu tidak tahu, ada mungkin lupa atau hilaf, di mana caranya? Ingatkan kembali, dari garis 3 ini, ambil renja. Itu yang pertama, pertanyaan yang sering keluar. Terus yang kedua, untuk
Di sini tidak muncul. Di sini tidak muncul. Silahkan Bapak dan Ibu tampil ini, silahkan buat all. Jadi nanti kita tinggal ke bawah. Atau jika memang Bapak dan Ibu ingin, silahkan dicari saja biar cepat. Nanti akan muncul apa saja yang akan kita cari. Jadi jika sebelumnya kita sudah masuk ke rancangan, berarti subkegiatan sebelumnya sudah masuk di dalam. Sekarang setelah paku fix masuk, yang Bapak dan Ibu ingin pastikan di sini adalah apakah indikator subkegiatannya sudah pas atau ingin dirubah, diganti. Apakah subkegiatannya sudah pas, apakah uangnya sudah pas. Jadi ketiga itu harus diselesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan agar nanti RKPD bisa dilanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sampai di sini. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan tanyakan kemudian. Kami selama masih di tahapan perencanaan, kami akan siap melayani Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika sudah berakhir, nanti kami mohon maaf. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.